Jadi deg-degan. Terus itu yang deg-degan setannya bukan kamu. Tapi masih sering dengar suara-suara. Masih. Akhirnya sakit masih. Tanggal 2 saya berakhir. Suaminya masih di sini. Udah langsung. Entah sih kok. Aku bisa belajar dari mana ya? Entah dari rumah dulu ya. Kan saya pembersihan di rumah. Kok tentang kasihan siawat ya masalahnya. Marah-marah gitu loh. Kayak dia kemarin saya bawa kan bidan saya kalau bawa anjing. Terus kemarin kan sempat kayak bilang kok gerbang itu panas. Sekarang udah mulai agak sejuk deh. Pas bidan saya keluar bawa anjing, anaknya tuh keluar. Dia mau pegang ya dulu. Saya kan dapat digang itu depan rumah saya. Dan saya bersihin kayak anjing yang digang. Kalau nggak saya bersihin, kan banyak anjing liar. Terus siapa yang bersihin? Kok dia sewot? Saya nggak ada ini. Dia punya pegangan juga. Ada yang ditaruh di depan rumah. Terus untuk kamu nyiram itu kan kayak saya nih bisiin kadang-kadang kayak kena sebelah tuh mereka juga terganggu. Oke. Kayaknya nggak ada di jidat kan areanya saya. Iya. Di depan tempat gitu. Dia nggak lewat gitu loh. Iya. Nah terus ini apa namanya? Mimpi saya nanya sih, mimpi ular. Sebenarnya ular hijau. Habis itu ada yang bunuh. Habis itu tangan gede, jadi dilihat tuh ular itu dibunuh pakai panah dari besi gitu loh. Tuh aki yang bunuh, saya nggak tahu. Mukanya masih muda, agak hidup itu nggak tahu orangnya. Habis itu nah di dalam itu kan gue pulang dari sini. Itu kayak ada orangnya gundul, tapi dia jelek udah badan udah luka-luka. Soalnya dia nggak mau pergi, dia bilang I'm not scared with the cross. Habis itu dia tetap kekeh di sana. Nah pas yang kemarin itu sampai sekarang tuh udah sedih kali rasanya kan. Dia bilang lepasin itu doa pelepasan untuk yang arwahnya itu kan. Ada beberapa yang bilang oke dia yang pamit gitu kan. Nah ini saya nggak tahu ini dulu apa yang ngomong ke saya. Dia bilang namanya Lani atau siapa lupa saya sih. Dia yang KM kalau emang hendaknya mengikut tema itu, oke silakan 2 orang nih. Dia silakan ikut tema kalau yang pindah agama silakan keramisin. Ya ada satu yang bilang gini, dan tiang bengelah yang pindah udah diikutin dari dulu, tiang bengelah nih kemudian bang semua gitu. Kayak saya tarik gitu loh. Entah saya suka premium atau gimana saya nggak tahu. Enggak emang itu dia. Tapi bukan leluhur sih itu ikatan yang dibuat itu. Gitu. Sama makhluknya itu. Ya saya bilang kan saya bilang bahasa kamu tuh kembali. Begitu pun dari pihak keluarga suamimu ini nih, mereka tuh satanis ya. Yang diikutin gereja setan ya. Waktu saya ikut puasa yang di gereja yang pertama di Sakinah itu, terus saya bilang saya lihat ada kayak makhluknya itu itu namanya Diablo terus saya. Iya. Diablo. Terus saya tanya pastor saya, Diablo itu siapa? Itu satu dari iblis. Terus kemarin ini Cece malam itu pas Cece doa malam itu loh pas Cece lagi tuh kayak ada suara gitu kan bilang, dia tuh udah kalau perasaan saya melihatnya itu ya, dia tuh kayak udah dipojokkan, udah kesakitan banget, tapi kekeh gitu loh, dan globok banget jadi setan. Terus dia bilang, if I let you go, my Lord gonna kill me gitu. If I'm sorry. Ya pokoknya empat terus, itu terserah. Saya bilang terserah saya deh, gitu kan. Jangan goblok dulu. Jadi setan. Gimana sih setannya bahasa Inggris sautinnya pakai bahasa Bali? Terserah saya kan? Mau dia apa emang? Terserah saya kan? Terserah. Pesu kan? Ya cuma ya panas saya kan. Saya tetap doa. Nah terus dari teman yang di Sakinah bilang, coba doa bapak kalian pakai rosario. Baru kemarin sudah tahu rosarionya. Belum saya coba. Jadi setiap saya mau doa, nah pas, ini setannya 3 kali membunuh saya. Jengkel kali saya. Setiap saya mau ke gereja, nah kemarin kan saya ikut puasa tuh hari Senin saya ikut puasa awal bulan. Doain sama semua kan karena nggak tahu kenapa saya masuk ke gereja tuh biasa-biasa aja. Di saat pastor mulai doa untuk buah puasanya itu saya mulai kesakitan, dia nggak bisa jalan. Papahlah ke depan ke altar. Pengen lompat rasanya saya mau nangis. Mungkin pastor tahu ada yang mau keluar, tapi dia langsung berdoa kayak mau darah Yesus memunahkan pokoknya basmis everything gitu kan, karena pasti saya boleh. Nah sudah yang dalam satu teriak, the fuck you think you are gitu kan, how I feel hot gitu kan, tapi dia nggak mau keluar. Goblok nggak sih? Dia nggak bisa keluar, dia terikat karena kan gini.
Tapi saya waktu itu mau kasih tahu, cuma ntar kamu makin gimana ya? Saya pikir saya si supremnya aja. Ya, dari keluarga suami ini juga numbalin kamu. Oh ya itu saya tahu. Jadi soalnya aku tuh udah benci banget nih. Dan keluarga suami ini juga numbalin kamu, makanya dia harus keluar sampai kamu mati. Itu tugasnya dia. Ya sekarang itu kayak kamu udah keterangan rohani sebenarnya. Terus kaki saya kan nambah nyeri. Setiap ke gereja kaki itu nyeri. Nah, habis pastornya, biasa kan pastor khotbah itu saya udah gak tenang lagi duduk kayak gini. Tapi di saat pastor mulai, come on let's pray. Di saat dia bilang siapa yang bertobat ini, dia kata saya, I want it, but I can't. My Lord gonna kill me. Terus saya, Karena dia sebenarnya mampu penasaran doang. saya kan jengkel kan, who the fuck your Lord? Like gitu kan, my Lord, dia mau Christian gonna kill me. Kan kakak yang kedua nama Christian. Who the fuck Christian? Like gitu kan. Terus dia bilang, Christine, you don't know her. She's the one. Dia bilang Secretary of General apa? Ada yang ngerti saya. Mungkin dia bagian dari persetanan. Iya dari gereja saya. Mungkin dia pengurusnya apa? Itu muntah saya. Terus saya udah gini, ya ampun, ini orang kok setannya kok geblet banget, keras kepala kali jadi setan. Terus apa juga? Saya pikirnya, sampai saya tanya pastor, apa sih supremia pastor? Aku cuma ketawa, just keep praying, love you, saya gitu. Kayak karena kan juga di fonisnya segitu, kalau di badannya ada banyak. Kalau saya, ya ampun Tuhan, kenapa nih saya kayak gini gitu loh. Kayak saya ditarik ke sana, saya ditarik ke sini, ditarik. Nah, waktu ibu saya tahu saya ikut Kristen, ibu saya nggak nelfon saya sama sekali. Dan saya nggak juga nggak bakalan nelfon. Kenapa saya harus nelfon ibu saya? Kak, sama aja saya buka luka batin lagi. Iya. Saya diamin aja. Di rumah itu kan juga baru masuk Kristen. Aslinya udah, di musim keluarga besar juga. Kenapa kamu pindah agama? Ya gimana dong? Di Buddha dia nggak mengenal Tuhan. Dia kemarin itu juga kayak Anda juga ditumbalin dia. 2 hari sekali dia kesini. Ini hari warasnya dia tuh datang mampir buat makanan dia. Besok lagi dia nongkrong sini. Cuma ini udah jauh membaik, udah hampir 3,5 bulan. Jadi memang itu ujiannya kita ketika kita baru mau kenal Tuhan. Ada aja amalan dari pihak keluarga lah, apa. Tapi ya harusnya jalan Tuhan. Apalagi kan Anda juga merasakan perubahan. Banyak perubahan saya. Meskipun pakai saya agak ngedown kan. Tapi nggak aku dia mau perang. Praktek apa sih? Saya bidan. Oh bidang. Terus tuh kayak saya belum dapat. Saya tahu juga saya kayak saya tuh lagi berperang gitu. Bener nggak saya jalan-jalan Tuhan gitu. Sendiri yang di sini saya bilang kemarin kan sama teks itu saya bilang ada kista. Karena pas saya ada kista. Puji Tuhan kemarin saya USP ini kalau saya. Karena kan dia masih sakit kaki aja. Sakit sampai ke bawahnya saya sakit. Nah, jadi setiap saya doa, setiap mau duduk doa, makin sakit. Oh sakitnya luar biasa. Saya gini, ih setan ini goblok kali sikit gak udah Tuhan aja kenapa sih? Kenapa nyiksa diri juga? Terus saya pikirnya kalau Cik keluar masih Cik ke bangkel, Cik ke bangkel, Cik tobat. Pikirnya kayak gitu, kenapa lu gak pikir gampang aja tobat aja? Kenapa kan jalan Tuhan pasti bakal ngasih dia perlindungan kan? Kenapa Cik goblok kali Cik? Kayak gitu loh. Ih, Cik kan kuat, bisa nyakitin orang. Ih, bilang kali jadi setan. Dia takutnya ke Inggris sama yang kalau di luar negeri kan memang bukan perdukunan ya. Kalau di Indonesia kan perdukunan. Kalau makhluk Indonesia dia takut dukunnya nyiksa dia lagi. Di mobil saya ada 13 sama Iya sama ini tadi tuh saya beli es batu sama karena itu memang keluarga suamimu bikin perjanjian itu nggak pakai kayak dukun itu langsung gitu loh. Yang saya Orang berkeluarga sendiri bilang betul. ini saya tanya, nggak tahu suami saya tahu apa enggak. Kan kemarin dia bawa kas mamanya dijual. Saya sempat bilang sama dia, entahlah tumben kali dia karena pas ini kita kan bilang kalau kita mau bertengkar tuh doa dari urapi lidahnya kita dari secara baik kan. Terus saya doa sih, ingat saya sih. Lu mungkin amplop tuh, lu tak plak, lu tanya Bukan sendal itu. bukan sendal lagi, dia pakai balok aja sendal. Dia otaknya bener. Terus dia WA ngechat, tak tanya, if I'm die, can you look after him? Kayak gitu kan. Terus dia bilang, you said that you make a will for someone else. Saya kan pernah bilang kalau seandainya saya meninggal, kalau itu bakal diungkap sama yang lain. Terus saya bilang gini, kalau kamu mau berubah, saya kasih kamu untuk masuk. Terus saya tanya, kenapa kamu bohong sama kakak? Kamu nggak pernah minta maaf sama saya, bilang sama apa itu kamu jadi contoh? Kenapa nggak bertobat? Kenapa nggak jalan-jalan ke sana? Dia pikirnya saya ngomong manis-manisin anak saya. Terus saya bilang, no, I never say that. And you just telling a lie to your God. I never say that. If you hear my prayer, I spell every word, every name, the one that hurt me. You know what it feels.
You said that you learn about your religion since you were young, gitu kan? So you know, if someone pray and then they mention everyone name there, I've heard that person. Nggak ada jawab sama sekali. Dan makanya dia berpikir lagi gitu loh. Kalau kak dulu tuh mungkin udah shit gitu dan keluar katanya dia. Itu kan berpikir kayak dia. Terus tuh kas pamannya mungkin dia pakai 2 kali aja seperti dia. Tapi lumayan untuk dia bisa berpikir itu tenang dikit. lumayan sih. Tapi nggak Angel itu nggak perlu simpan di kulkas. Ya udah dikit aja. Nggak usah simpan di kulkas, justru nanti kentang susah dikeluarin. Ikan salmon tuh Udah di freeze. itu sih nggak tahu dah. Saya cuma doa kalau emang pernikahannya dikasih kesempatan kedua yang kembalikan dia bisa dilihat Tuhan, cuma itu aja. dia sebenarnya juga dikorbanin. Kayak dia juga tumbalnya, jadi keluarganya nggak suka dan saya narik dia. Termasuk anak sebenarnya. Makanya kamu harus fighting. Sangat berat sih. Harus doa terus. Ya sama setan geblek. Geblek kali aja setan nampak. Ente goblok hati Di dalam sini dia nggak ngomel-ngomel. enggak. Cuma ini pas baru masuk kak, why you come here? I'm scared. Saya fuck dia tadi. Perempuan juga ya. Tapi gundul kayaknya sih. Enggak, beda lagi. Ada beberapa. Yang gundul tuh cowok. Agak tinggi kan? Agak tinggi gundul tapi sudah luka-luka gitu. Iya. Kayak dia musuh-musuh saya juga gitu. Kok jadi setan geblek dulu ya? Tapi yang dari keluarga ibu saya itu laki juga dua. Pekak pasti pekak dalam Makasih. pekak. Bukan seadanya. Iya, pokoknya ini. Makasih. Jadi lalu saya. Maksudnya sebenarnya biar kamu ikut, biar kamu percaya gitu. Kalau saya sudah balik lagi kak, kayak gini saya dulu kayak enggak dan saya nggak suka untuk kayak itu. Ya, Tapi di badan kamu yang keluar masuk dulu udah jauh berkurang. Tinggal yang diikat di dalam aja sebenarnya. Yang diikat di dalam yang mereka ini kan ritualnya rutin loh. Keluarga suaminya. Ya suamimu sih emang nggak tahu sih. Orang tua juga nggak tahu kakak perempuan. Ini kakak perempuan. iya. Itu dia bilang, Kristen gonna kill me. Saya cari channel ke Karen dia bilang, ya malah, I don't fucking care what you say. You keep saying here, you're gonna pay it. If you repent, Lord gonna kill you. No, they are not gonna kill me. It's gonna just fucking hurt. Lebih takut sama Ya, dia dulu daripada sama Tuhan. Saya cuma heran, kenapa ada namanya Iblis Diablo? Keren kali. Banyak sih. Mereka kan kayak berlucifer bawah-bawahnya ada tatanan-tatanan. Terus yang Diablo itu pernah muncul sekali. Dia bilang, my Lord is stronger than your Lord. I'm not fucking care about I'm not fucking scared with the cross. Dia nantangin. Kamu nggak takut sama cross, tapi kamu takutnya sama Tuhan. Lucifer juga takut kan? Iya sih sebenarnya. Sama Tuhan dulu semua. Mereka kan juga salah. Setannya ngomongnya bullshit lah. Ngomong kosong lah. Nggak, kenapa jadi setan goblok gitu loh? Ya kan? Kenapa nggak tobat aja? Karena buat mereka tuh ketakutan disakiti juga. Kalian dalam badan juga sakit. Iya. Kayak yang saya lihat yang laki itu udah luka-luka. Kemarin pas setiap saya doa, ada kayak orang kayak udeng ya, pokoknya kotak gitu, entah itu mungkin yang diikat ke saya. Bibir saya agak tebel, kelihatan itu dilihatin muka seremnya lagi. Dalam hati ini goblok kali jadi saya sih. Terus kan kasusnya kalau bilang kalau ada nggak kali bisa saya bilang darah Yesus, hancurkan dulu kan, udah saya bilang. Nah, muncullah si geblek lagi yang luka-luka yang apa namanya? Yang botak itu mati. Saya kan pikirnya kayak ini, siapa namanya? Voldemort gitu kan. Ya ampun, ini masuk ke mana Harry Potter gitu kan. Lagi sama darah Yesus gitu kan. Nah, yang cewek ini yang baunya amis sekali. Iya. Dan itu Kayak bau darah ya. itu mirip kali sama bau mulut anak saya saat baru bangun. Terus dia, ente nempel ke anak ake nih, dasar cai. Terus saya bilang ke darah Yesus itu dia ketakutan kak. Setiap saya sembahyang darah Yesus, yang kelihatan itu salib itu hitam dan kayak ada merah hitam gitu. Saya pikirnya, itu saya schizophrenia apa nih? Abis ke dokter saraf saya ke psikologi. Nggak, emang kan karena dalam badan kamu kan bukan kamu doang. Jadi kayak ada suara-suara, ada yang ngomong. Kan kelihatan tuh timbul karena kamu jadi lebih sensitif gitu.
dengan adanya energi negatif di badanmu. Oke. Sampai takut. Kemarin mau ngambil rosario itu saya takut. Itu baru datang rosario, karena saya pesan online. Nah, nanti yang dalam hati itu bilang entah yang mana ya. Don't get it, don't. Ya buat mereka tuh kamu doa tuh tersiksa sampai panas. Yang tumbennya itu yang pas di gereja biasanya saya panen aja. Itu yang pengen lompat pas saya mau jadi doain semua. Gitu. Dan terus saya ikut Kristen semua setan saya lihat. Semua setan kamu lihat karena setan tuh ada di dalam. Tapi yang keluarga suami saya ini ya kayak semua tunduk loh sama kakak nomor 2. Kakak nomor 2 yang Kristen tuh dibuatnya kan begitu. Dan suami saya tuh kayak orang buta, nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Iya. Dia nggak sadar dia juga ditumbarin kalau nggak sih. Ini beneran kalian nggak pernah masa rumah tangga saya ya kakak yang nomor 3 istri kakak yang nomor 3 ikut campur. Paling keras kakak yang nomor 2 yang cewek. Terus ibunya ikut-ikutan lagi. Ibunya kayaknya sebenarnya baik. Kalau kita cuma berdua, dia baik sama saya. Tapi kalau sudah kakak ini Dipatasin sama kakak. dia Dia takut sama anaknya. Iya, ada takut karena dia pikirnya tuh dia yang ngurusin karena dia paling dekat rumahnya. Itu sih. Sudah. Kok bisa ya dia berbeda sama kamu? Nggak tahu. Tapi dia kayaknya sifatnya dia nggak suka orang yang lebih dari dia. Karena kalau yang kakaknya nomor 4 yang meninggal bunuh diri, itu istrinya pengacara, dia pengacara. Jadi di antara keluarga itu dia yang paling tinggi ya. Yang kedua Sebelum bunuh diri juga ditumbarin. Karena terakhir yang ketemu sama itu Yang Kristen nggak punya anak kan? punya 4. Oh, Nah, terus anak itu masuk ke kedokteran setelah saya nikah sama suami saya. Karena saya punya praktek sendiri kan. Anak yang nomor 4 si Dio itu sebenarnya perawat. Entah kenapa bisa jadi dokter sekarang diujuk-ujukin sama ibunya. Yang paling drastis lagi anaknya otaknya pas-pasan nomor 3 yang dulu cuma resepsionis sekarang jadi kedokteran. Nggak tahu dari dulu siapa enggak nantinya nggak tahu. Karena kemarin kan ada programnya pemerintah karena COVID itu kita kurang dokter kan. Program gratis jadi dia ikut itu. di mana? Di Kalau Serawi dia New South Wales nggak tahu dia lulus apa enggak ya. Tapi kayak gimana ya, dia nggak mau di tempat ada orang di bawahnya dia. Jadi yang kakaknya nomor 4 setelah dia meninggal istrinya itu kan dibenci banget sama semuanya. Kalau logika saya nggak masuk akal kenapa dia harus dibenci. Terus tuh alasannya karena anaknya tuh gay sama lesbi. Mereka cuma pendukung LGBT bukan LGBT-nya. Nah, terus tuh ada pokoknya banyak yang dibuat-buat itu. Kenapa selalu dari Kristen ceritanya. Si kakak istri kakak nomor 4 nih percaya sama Kristen, dia ngomong kayak gini. Kristen menceritakan semua itu ini. Saya pikir kok sama kali nggak suami saya percaya kali sama kakaknya. Dia ceritanya keluarganya beda. Pasti ada tambahan masapu, tambahan apalah. Jadi ada booming kan ceritanya, orang semua panas kan. Tapi mereka tuh nggak suka. Saya dekat sama Bridget namanya. Mereka tuh nggak suka. Dia setiap saya ngomong sama Bridget, dia misalnya apa bilang, oh kayak cenak seni dadanya gitu. Terus sekarang Bridget itu udah out dari family-nya dia, udah nggak diterima lagi. Dia punya keluarga sendiri kan. Jadi anaknya tuh nggak pernah datang lagi dari sini keluarga. Terus sekarang saya jadi target. Karena kalau dulu waktu kami masih pacaran, suami saya nggak pernah disentuh sama mereka, cuma kenal. Tapi di saat saya nikah, itu mereka masuk kayak kebakaran. Oh, kok bisa kayak gitu. Sampai namanya ada yang keluarga Bumi versi juga. Biasa kalau Bumi kan kayak cuma. Iya, ini pada juga nih kayak keluarga Indonesia. Terus ada yang namanya Kate Barsky, itu emang suka sama saya dari dulu. Nah ini diatepin, entah suami saya sadar apa enggak, dia pernah one night stand nama dia, saya nggak tahu. Itu apa? Tapi dari suami saya bilang, kalau dia bilang I swear on my son, I never done it. Berarti dia jujur. Itu dan sampai si mantan istrinya ikut-ikutan minta duit ke suami saya. Itu udah berlangsung dari awal kita nikah. Dan itu dikasih nomor teleponnya sama ipar saya. Terus ipar saya istri kakak nomor 1 itu nggak suka si Noel itu kayaknya kemakan omongannya si Christine. Benci banget sama saya, kelihatan banget. Tapi di diri Anda baru ada makhluk itu tuh kan bukan dari awal pernikahan kan? Makhluk yang perempuan yang ada di kembali ini kan bukan dari awal pernikahan. Dari saya baru ketemu keluarganya kayaknya. Udah langsung ada? Itu nggak seintens sekarang sih. Itu sih. Itu berarti setelah nikah ketemu keluarga? Mau nikah. Oh mau nikah.
mau nikah, terus tuh kemarin ada yang ngomong kayak gini, entah yang mana mulutnya ini, entah siapa yang ngirim saya nggak tahu. We already make your face, we already destroy your face, and he is still with you. So I send you more. Itu waktu saya hamil. Terus muka saya mulai hancur kan setelah saya lahiran. Karena waktu lahiran, dari saya menikah sampai anak saya umur 2 bulan, suami saya memang otaknya bener, memang di keluarga. Jadi dia bela setiap ini ya kita. Keluarga itu agak disisihkan. Nah itu setelah COVID, kita kan tinggal sana, keluarga yang mulai masuk. Jadi sengaja itu mencatat ya. Muka saya hancur, saya dulu di sini hitam, maka flek-nya kan sisa lagi dikit, ini hitam. Nah suami saya masih diem, nggak selingkuh, masih setia. Sampai Evan Heads yang keempat, itu yang agak mulai kita udah mulai masuk kayak barang-barang itu semua. Terus suami saya juga udah kena dan mulai agak berubah, agak ada jarak saja. Dan kita bertengkar. Saya bilang, I'm not going to your family if you still compare me with your first wife. Your ex-wife is in the past. We should not talk about that. There's land in the past. If she has a son with you, if she has a kid with you, I accept that. But there's no kid, there's nothing. The relationship cut. There should not be communication. Tapi komunikasi itu malah intens. Si mantan mulai hubungin dari setelah kejadiannya itu. Dan kakaknya nggak suka. Nah terus saya bilang kan saya kirim surat ke suami saya karena bukan tipe orang yang bisa dibombardir kayak gini kan. Terus diam-diam dia ngomong sama kakaknya kayak gini. Kakaknya harus ngomong dong sama yang lain dong, sama ibunya sama yang lain kan ngomong. Yang paling bisa diajak ngobrol tuh nomor 5 sama suami saya. Dan dia ceritain semuanya ke nomor 5. Habis itu, udah itu kan mereka mulai diem, nggak ada yang berani ngomongin saksi itu tuh. Saya ngeliat tuh pas ada acara ulang tahun mertua saya yang ke-90. Nah, kayaknya mereka udah putus mulut. Nah, tapi saya tuh besokannya setelah ini lucu partinya, saya kan sama anak masih ada di sana, party nggak mulai. Nah, katanya mereka masih nunggu anaknya tim yang terakhir datang. Kita pulang ke hotel karena Kal udah tired kan, udah capek, Kal sleeping. Saya WA suami saya ini bangun mereka foto keluarga sih. Bener 15 menit itu acaranya. Tapi bisa manggil kita dong kalau kita ada di anggota keluarganya dia. Enggak. Setelah selesai foto keluarga baru kita datang. Ngapain kan? Acara udah selesai kan? Terus suami saya bilang, belum potong kue kayaknya. Nah bangga ya tetap masih potong kue gitu loh. Lah mati kalau saya masih menghormati mertua saya saat itu, saya masih menghormati suami saya. Kalau saya arogan ya, ini naskah cair, bos yang keterima dia yang ngomong aja bane kan gitu saya. Langsung udah saya diem. Nah terus besokannya di hari minggunya mereka itu party malam tuh. Saya bisa pulang jam 2 habis minum sama saudara-saudaranya kan. Balik ke hotel, terus sore itu kita balik lagi ke sana ke tempatnya di nomor 3. Saya masuk duluan sama Kal, kita nggak tahu, mereka langsung diem gitu. Ini meja bunda, mereka diem. Lewatin, si mendap masih wah. Ya Kal, saya diem. Nah terus tuh si mereka ini nah lucunya tuh di motel ya. Saya nomor 18 kemarin, tiba-tiba dipindah ke nomor 9, katanya ada big family going in. Terus kata tuh guys udah kayak sehari bulan tuh booking ke mereka udah langganan. Kita kan tanya dong, tiba-tiba di nomor 9 kita nemuin adanya CD sama bra, ditinggal sama diary itu mesti password semuanya. Geblek ya orang kalau nggak bukan gini dong, bukan main-main gitu kan, bukan sengaja ya. Maaf sih bahasa terus udah gitu kan suami saya bilang kakaknya dong, karena yang nomor 9 kata tuh kamarnya si Kate Barsby, si Kate kok pas banget ya gitu kan. Terus mungkin pikirnya gini, di Evan Heads yang keempat suami saya nggak ninggalin saya, kita nggak cerai. Mungkin ini pembandingnya bisa cerai gitu kan. Oke, saya ikut permainannya mereka. Di saat dia bilang, this kid, so did you try and then you imagine about kid? Wajar. Apakah wajar seperti itu ipar ngomong depan istri suaminya? Menghormatin enggak? Iya. Terus kalau saya emang arogan, aku bilang, you just fucking shit without respect. Saya selalu pak gitu kan, lempar dia kan. Suami saya juga kena gininya dia kan, kemakan pancingannya dia. Dasar mana yang suami nggak kuat. Terus tuh malam tuh saya ngomong suami saya, besoknya saya pulang ke Bali, mak nangis di pesawat. Terus saya telepon pendeta yang di itu belum pindah gereja nih. Saya telepon tante Sim, pendeta yang di gereja lama. Dia bilang, Tuhan nggak suka kalau kita nggak suka sama perceraian, tapi Tuhan nggak suka nggak kita menderita nyiksa diri sendiri. Berarti kita hargain ciptaan Dia. Saya pesan koma, mau menderita atau gimana?
Terus anak saya gangguan psikologis karena itu, kayak dia kecewa banget. Ini loh sampelnya dia, role modelnya dia, tiba-tiba dia kayak gitu kan. Dia tuh nanya saya, why did he do that? Why did he do that? Terus dia bilang, saya bilang kayak gini, buat saya shock ya. Must be dia listen to his sister, that's why he's like that. This is just like a big hat. Pertama kali anak saya ngomong big hat ke Daddy, tapi dia ngomong ke saya kan. Bilang Daddy-nya big hat. Dia bilang, maybe I don't know. Why he always hurting you? Yang kayak gini sekarang tuh ya, setelah itu dari saya bertengkar dari bulan Januari sampai sekarang belum ada conclusion. Dan dari pihak sikap suami saya tuh dia mintanya just let it go, move on, forget it. Lah makanya, weh senyak ya, kalau kita ini tetap dong, ini tetap dong ini oke, maaf. Terus saya kan cuma mau kejelasan. Kalau ini pernikahannya lanjut, saya nggak mau kontak sama keluarganya dia. Bukan saya, kalau dia mau kontak silakan dia ketemu keluarga, tapi saya nggak mau. Saya nggak mau anak saya terlibat dengan mereka. Cuma itu aja. Terus tapi belum divorce kan? belum. Saya masih kasih dia. Itulah kalau omanya memang tidak kesempatan kedua, cuma ubah dia. Tapi kalau emang enggak, dia masih seperti itu. Saya lanjut. Dia dimudahkan. Terus saya dibilang nggak gini. Terus pas dia ketemu sama ibunya bulan kemarin ketemu ibunya, anaknya sama nggak mau fitcom. Dia ngomong saya nggak mau. Dan saya dibilang, manusia bilang hati asalnya agak kewah dari belakang di beten pasiennya rame mungkin tuh bilang hati tidak sabar lemer terus dia kayak gitu dah. Ibunya kalau dia memang sayang sama cucu video call dong. Nggak ada. Jadi saya kasih anak saya bilang I want to see Granny. Why you want to see your Granny? Granny love me. If she love you on the family reunion, she should call you to come back, to come to the party house to take a photo. And second, if she don't love you, she might be have effort to call me. Itu anak kamu. Itu kamu yang ngomong kan? Ya, anak saya diem. Dia tahu konfliknya saya, dia tahu keadaan sebenarnya. Dia bilang, mami just be strong. Terus kemarin malam, minggu lalu ketika dia bangun, tengah malam tuh aku nangis. I don't want you die, mami. You just be strong. Begitu, I'm not gonna die, but someone gonna kill you. Really? Terus tak bilang ini, I killed the man. You can fight. Besok dia taekwondo, mami dia kan ke taekwondo. Besok dia taekwondo lah, nih. No worries, man. Berarti mereka sedang ngejar saya keras-kerasnya. Iya. Apalagi kan dengan kamu pembersihan kan ada beberapa yang balik kan. Cuman yang cewek ini belum bisa lepas dia. Makanya dia bilang dia juga mau keluar. Yang cewek ini kayaknya mantan istri deh sih, karena itu dari saya hamil sampai sekarang targetnya tuh awal kan dia merubah muka saya ngeflek gini kan hancur. Kakaknya sih. Tapi memang ada komunikasi dengan mantan istrinya itu. Sama si Kate Barsky yang kemarin tuh mau saya mati kan. Bule-bule ada juga pelakor. Bule stres mah. Kamu kok bergaul dengan bule-bule stres gini semuanya? Nggak tahu. Biasanya bule kita kan cuek. Iya, makanya nikah sama bule karena saya nggak mau ada namanya masalah dengan mertua, masalah dengan ipar. Toto bodoh ipar ya? Toto kan kayak gini, kamu udah beda apa orang lagi? Kalau kamu masih sok sih. Iya bener sih. Ya ampun. Suamimu tuh benar baik tau, cuman ya itu terpengaruh. Baik sebenarnya karena awal saya ketemu sama dia tuh on dikit ya. Dia tuh goblok tapi pura-pura pintar. Iya kan? Dia goblok tapi pura-pura Bener kan? sebenarnya sih dibilang bodoh banget ya enggak, cuman kan bule kadang-kadang orang pikirnya aneh. Sama dia tuh kayak terburu cocok hidung dia kalau sama keluarga. Iya benar sih. Lah makanya dia bilang kalau mungkin kalau saya merasa hati kecilan dia bilang, ya kalau aku salah tolong dong dimaafin. Dalam hati. Tapi sikapnya dia nunjukin, kok kakak bener gitu loh. Tapi kayak dia kayak ngomong ragu-ragu gitu kan. Mungkin udah mulai sadar atau gimana saya nggak tahu dah. Dia juga bingung dengan dirinya. Dia bingung. Dia lagi mikir ya, kok keluarga aku kayak gini ya. Nah, terus itu dah. Tapi di satu sisi ada lagi yang ngomong, ya enggak dong, itu keluarga loh. Kamu saya ini dalam dirinya itu ya. Jadi dia bingung sendiri. Saya tak diamin aja. Terus tuh tanggal 9 kan saya ada rapi sama Bu. Udah daftar untuk tanggal 9 itu. Kalau dia di Bali ya tak bawa aja. Saya tuh ketemu Bu Amel tidak gitu saya tahu. Tapi kasihan tuh gitu. Sebenarnya saya kasihan sih, maka saya sampai sekarang saya nggak ngurus lagi. Seandainya kakaknya pun meninggal, dia bakalan kehilangan arah. Yang benar-benar nyocok dia kan kakaknya. Kakaknya yang nomor 2 meninggal, kakaknya kalau itu udah biar gitu, udah ambiar. Berapa sih?
60 sama ibu saya. Suami Dia saya kan panjang umur itu. Hah? Panjang umur. Ya kakak ya ampun, saya takut hanya tahu. Saya kan mempersembahkan jiwa aja. Sudah mempersembahkan jiwa. Makanya ibunya umurnya panjang, ada 92 dan masih bisa nyetir. Cuman kan hidupnya nggak terlalu deh. Oh, entar lihat aja anak nomor 3 masuk penjara, kalau berarti anak nomor 4 sukses gantung diri sama tahu aja. Nanti tangan boleh makan dulu. Nggak tahu deh. Semua itu kan perhitungan Tuhan. Terserah deh Tuhan gimana. Kalau ada kesempatan dulu ya sadar. Iya. Yang penting kamu beresin diri. Tapi kalau saya nggak tahu ya, kadang saya sedih, kadang agak kesel. Tapi setengah badannya kayak ada lapisan gitu loh. Dalam hati itu kenal, tapi di luarnya itu kayak kesel, sabar gitu. Ih, rasanya perlu ke psikolog nih Kesel dan lain sebagainya itu perasaannya mereka bukan kamu. gitu. Saya pikir besoknya ke Tapi psikolog. kamu bingung kan, ini perasaan kok habis dulu kayak kesel. Iya, tapi dalam itu tenang. Iya. Jadi, untuk cek besoknya stres bener gitu pikir saya. Karena di badan itu kan ada beberapa yang lain. Berarti banyak yang ngikutin saya. Nah ini udah dari awal Pasti sampai masih banyak yang awal kesini kan. sekarang tuh badan tuh ringan kali. Puji Tuhan itu kamu tuh kayaknya berusaha berdoa kebersihan, bukan yang bersihin kamu cuek gitu. Saya tuh cuek, tapi saya nggak mau anak saya selamat, keluarga Iya. saya selamat gitu ya. Praktek saya selamat. Jadi kan kamu berusaha. Saya bisa. Saya Iya. ikutin semua kegiatan di gereja saya ikutin. Jadi cari Tuhan lah. Terus ada yang kemarin anak yang paranormal terakhir saya ikutin itu kan dia kayak temenan gitu kan. Jadi saya ngerasain dia tuh kayak ngumpul-ngumpulin saya. Ngumpul-ngumpul tuh. Mas-manasin. Kamu harus bener. Dia, oh, setelah saya bilang, oh ada Diablo, oh ya kok ntar refund aja nih 50 juta, hampir kena cek. Syukurnya saya cepet kesini cek, cepet ada. Nah pas dia bilang minta 50 juta itu, pas pastor lagi ini, lagi ada kan di tempat saya tuh ada kayak Bible school itu kan. Iya. Pas di Bible school itu topiknya itu witchcraft. Diingetin terus ya, jangan sampai 50 juta kamu melayu. 3 episode loh cik, pasti nggak pernah lo budget buat apa Bible class itu sampai 3 episode, enggak. 5 episode sih. Dalam sebulan tuh witchcraft sampai dia khotbah pun setelah Bible class tuh witchcraft. Oh gini ya, berarti itu salah dong. Oh, Tuhan ingatkan, udah, nggak bujurut yang nggak ikut, terserah Michael aja, terserah ini dan terserah Michael mau ikut yang mana. Mau cerai silakan kayak gitu. Kalau bujurut disuruh ngapain? Itu dia buatin saya ritual itu orang Iban. Apa namanya? Daya Iban. Dia kayak ada ritual gitu mau misalnya Diablo. Bisa lah. Terus tuh Sok paling ritual. itu tuh siapa namanya? Bagus pastor bilang ini kan, iblis is under your feet. You step on that, it's gonna be gone. You just need your strength, begitu sama pastor kan. You don't need to go to the dukun, gitu kan. Pastor saya bilang karena dia orang bule. Dukun, and then do all the offering, all the thing that he asked, and then they're gonna ask you more money and more money. Terus pas kok bener minta 50 juta gitu. Kok bener ya? Karena kan dari awal pembersihan suami saya sampai sekarang tuh terus dimintain uang kan, dan saya goblok kali saya nurut dulu. Iya. Terus tuh akhirnya karena waktu saya sembahyang itu di altar Buddha, yang buatin altar Buddha kan bejuru juga. Saya pikirnya ini kok kayak ada yang bukan Dewi Kwan Im di sini gitu loh. Kok kenapa salib terus? Saya tanya mau Novi kan, berarti kamu itu panggilan Tuhan man, dan dipanggil sama Roh Kudus untuk ikut ke jalannya Kristus gitu kan. Terus saya ikut ke gereja sama Mbak Novi, dikenalin kan, udah mulai pola pikir saya agak berubah, dibaptis kayak lahir baru. Iya. Terus udah pribadinya benar-benar kayak orang baru gitu loh. Habis itu udah mulai nolak dikit-dikit kan. Misalnya kemarin 50 juta tuh nanti ditarik dia novelnya gitu kan. Oke, kalau emang dia nggak mau kuotanya ini silakan deh sama Michael gitu kan. Kaget juga nih. So udah nggak ada di WA lagi kan. Saya minta karena akte anak saya semua saya titip di dia waktu saya bertengkar sama suami. Saya kan takutnya anak saya dibawa lari sama suami kan. Oh, dulu kamu percaya sama dia. Ya saya titip, terus saya ambil, saya taruh kan. Terus statusnya terakhir itu kemana kayak gini. Meskipun sudah dijauhi, tetap melindungi. Yesus semua mati. So kalian kira keimanan kalian lebih tebal dari saya? Emangnya kasur tebel? Kan itu sama. Coba baca aja. Nah kayak status itu nah kayak betul ya anaknya nama aja. Jadi saya nggak komen. Terus tuh kemarin saya kan saya seneng posting ayat kan di status WA saya. Dibilang
kayak gambar angel gitu kan. Saya cuma bilang, seksual, saya nggak mau panjang ininya lagi. Saya nggak mau lagi buka, saya nggak buat ikatan lagi. Iya, betul. Terus satu gini, mungkin sudah tidak memerlukan saya, tapi saya tetap baik padamu. Bukanya gimana? Tapi dia dulu teman curhat saya. Oke, dia mendengarkan saya thank you untuk itu. Tapi jawab jangan dia kumpul-kumpulin depan panasin lagi ya, nggak usah nambah stres kan. Nah, saya nggak mau karena saya pernah hutang budi sama dia dengerin curhat saya nggak mau buka konflik kan, saya nggak mau komen apa, saya cuma diam, saya nggak mau buka luka batin, saya nggak mau menyakitin orang, cuma diam aja. Jadi serah dia dah, urusannya dia dah, hati-hatinya dia, gitu saya kan. Nah, kayaknya itu yang ya awak itu ya. Saya cuma coba-coba aja sih, tetangga kalau tetangganya nggak nyari saya langsung, saya nggak bakalan. Tapi kok saya dibilang berapa motor tempatnya dia, saya ada CCTV, saya lihatin CCTV. Terus apa kali dia? Saya cuma mau damai aja, capek saya capek bener. Tapi saya pengen muntah, aduh nggak ngerti dah badan saya sakitnya luar biasa. Tapi di sini saya kok nggak sakit ya, heran saya. Setannya nggak berdaya. Makanya saya tanya belum sini nggak ada ngomong apa-apa. Nggak, kan dia kayak dia di pojokan gitu loh. Goblok kali aku jadi setan. Aduh, Dia bisa keluar gitu. Dengan perjanjian yang diikat, maksudnya kakak ipar juga beda. Jadi katanya kuat sekali. Ya tapi tidak ada ikatan, tidak bisa putus dengan kuasa Tuhan. Makanya harus banyak doa. Di saat saya doa, dia bilang kan, Tuhan tolong putuskanlah ikatan-ikatan makhluk setan iblis dalam badan saya. Mual luar biasa sih. Ada yang mau keluar gitu. Kalau keluar, ini Saya muntah kemarin malam, muntah. Tapi nyorinya luar biasa dari sini ke sini tuh. Aduh, ya ampun, apa obat? Saya kan pakai obat saraf, kan dibilang HMP. Nggak mempan, saya bilang itu kan membalurin kasoma tuh. kasoma saya balurin. Saya kayak diem kan, diem di kamar mandi, diem lama kali pingin muntah kan. Nah, mati ini tan, pakai keluar aja tan, gitu. Aduh, kok keluar? Saya tuh siksa muntah kan. Karena setiap saya muntah kan tertarik rasanya ke bawah. Wih, sakitnya luar biasa aja. Ya ampun, bisa tanya goblok. Tapi kamu mau baik dari ekspresi wajah, dari sinar mata. Ya kayak waktu awal kesini kan benar-benar Depresi. ruwet gitu loh. Iya. Jadi kayak kamu udah kenal dirimu, keimanan lu juga udah lebih bertumbuh. Syukurlah begitu. Jadi mereka dalam badanmu juga nggak terlalu bisa berkuasa, dia hanya ngomong-ngomong aja, sama bikin sakit gitu doang. Yang paling saya keselin tuh saya ambil pasien kan. Terus saya doa, Tuhan Yesus tolong jika berikan kesembuhan dengan sembuhan secepatnya. Silakan gunakan saya Tuhan berikan kesembuhan. Saya benar ngambil obatnya. Terus setannya ngomong gini, nah, you gonna kill him. Kampret sih. Dan waktu kampret saya. Ya kamu setan harus galak gitu. Dan akhir doa darah Yesus kayak cengak cengelik dasar saya. Terus habis ngambil obat kan, lagi saya doa darah Yesus kan, why si goblok gitu. Jadi kayak rasa stres kita nih berantem sama setan. Iya benar, saya ngomong sama desa ini kan, pasti cocok itu preminya bercanda dulu. Kan waktu di sini yang kamu doain tuh ada, kamu mungkin nggak sadar ya, teriak-teriak hot. Saya disuruh berhenti doain. Ada yang banyak yang musnah juga waktu itu. Tapi yang kuat-kuat yang diikat ya nggak bisa segampang itu kan. Dia juga kepanasan doain. Saya pikir saya preminya kan habis dari sini tuh, ada yang ngomong kan, saya pikir saya preminya aja, makanya WA. Kan karena pikirnya udah doain, tapi kan udah hilang semua kan. Ya, karena kan yang diikat itu harus kamu yang sungguh-sungguh jalan itu. Makanya jangan punya kebencian, kemarahan, itu usahakan untuk hilang. Saya berusaha. Lokal saya nggak ada ibu saya. Daripada sakit hati lagi. Bener. Daripada luka batin lagi, saya tanya enak di saya. Iya. Mereka soalnya itu dan yang bikin mereka tuh bebas merajalela ke diri kita. Awal negatifnya kan jadi kuat tuh terhadap kemarahan, atau mereka yang jadi kuat. Kamunya jadi lemah. Bener dibuat semua orang kemarahan sama saya. Iya. Orang yang waktu iparmu ngirim-ngirim itu juga masuknya karena waktu itu dia berhasil memicu kemarahanmu. Iya, karena saya pendem. Di waktu yang ulang tahun ke-90 itu dia ngomongin kayak gini, I know what you say in your language. Dalam arti, makasih dibalik nak, ya cabut cie. Dalam arti kan cara aku praktek kan. Terus nyautin dia. Australia bisa praktek juga. Enggak, misalnya, jadi kalau praktek saya di Bali, bisa kan ininya dari apa namanya,
kalau mereka konsul kan saya jawab kan, ini nggak ada pasien, saya telepon ke Bali dari WA. Nah itu telepon WA, habis itu dia ngomong gitu kan, bidan saya waktu itu ngangkat, mana cai ngomong kayak temannya buka aja buku sih, nyen bu. Jadi kamu curhat ke bidan. Jadi saya tahu biasa ada pasien deh, nak kosong ya, dengerin ya, nggak usah kesautin, dengerin aja ya, ngomong deh. Lalu oh ya, kok dia ada ngomong apa? Saya ngomong bilang saya, penani ngomong genci, buat sabun muci di balik bangke ci. Dia kalau ngomong baik-baik depan saya pasti dia ngomong, dia, oh ya, mati cimu, mana ci di balik apa saya? Ya, itu dah deh. Bodoh, pentoran bodoh. Daripada malah depannya dia kan bahasa stres di muka aja dia kayak dia senang gitu loh, nggak kalah bertengkar besar. Oke, saya kasih gamenya dia, saya kasih bertengkar besar. Kalau saya nggak mulai pikir saya kayak gini, mungkin saya salah juga ya, mungkin saya terlalu ego. Kalau saya nggak mulai dari sekarang, kalau bisa kan terus saya diinjak. Tapi kalau saya keras kepala sekarang, saya ngorbanin antara saya mau cerai atau enggak. Setelah kena Tuhan dan sekarang, saya nggak mau menderita lebih lama karena ini kasihan anak saya. Jadi setidaknya saya didik anak saya untuk buat keputusan kan. Meskipun keputusan itu berat untuk hidupnya dia. Setidaknya nanti kalau seandainya nemuin masalah kayak saya, dia bisa belajar menghargai dirinya sendiri. Saya udah pasrah sama Tuhan, terserah Tuhan kayak gimana itu kan. Saya ikut-ikut aja tuh. Udah lah pasrah. Mau setannya, iya terserah lu, mau keluar silakan. Kalau di dalam, maaf ya menderita. Lu diapain kan? Pasti dia akan keluar ketika kamu sudah semakin bertumbuh imannya, semakin yakin. Mereka nggak bisa buat apa-apa, kamu udah sama Tuhan. Otomatis mereka yang akan tersindir gitu. Makanya nggak suka jalan itu untuk bukan iman, ada doa, buka badannya pun. Tapi udah meninggal. Aduh, seperti itu. Berasa juga kan. Nggak segampang dulu marahnya. Iya, tapi kalau suami saya indus itu ya kemarin bulan kedua, entahlah siapa yang ngomong ke saya, dibilang bulan kedua itu bulan terberat untuk pembersihan. Oh, itu emang bener sih. Bener, sakit itu luar biasa saya rasain ya. Buat sakit, Sakit pancing marahnya. suami saya marah waktu itu, saya kepancing kan. Tapi setelah dia pergi, ini dia mau 2,5 bulan kan saya pembersihan. Udah karena saya cuma ngomong, kalau kamu bisa berubah, saya kasih will itu untuk kamu untuk ngurus anak. Jadi kalau nggak bisa berubah, maaf anak. Udah ngomong kan, terserah saya kan. Ya, kau udah tahu dia kan Katolik dari lahir, ibunya ajaran Katolik kan, sekolah Katolik. Dia bilang, aku udah dicekokin dari aku kecil untuk masalah agama. You don't dare to teach me my religion. If you know it since you're young, you should know what you should do, what you should not. You should be a good person for your son. You should be a good example for your son. Kayak gitu kan? Can you teach him the good thing, please? Not lie, keep the word, and take him to the church every Sunday. Terus dia bilang, no, I could not take the church. It's much better than than human church. You can stay at home and learn it from home. In church, you have a community to support you. And tak bilang lagi, if in the past you've been hurting by people in the church, don't judge the church will be the same. It's different person. It's a relation you going to church, a relation you with the God. It's not a relation you with the people. If you like the community, join the community. If you don't, it's a relation you with God. So you read the Bible since you're young, you know that where the God home, where the Father is in the church, mate. Kayak gitu kan. So dia bilang dia langsung, terserah beli kan. Banyak kebetulan lagi. Saya begini, nah kan namanya Michael. Lah mati Archangel Michaelnya kasihan kali ya dapat dikasih ini namanya goblok banget gitu loh. Udah goblok, sengak deh, palanya batu banget gitu kan. Gengsinya dia gede kali, egonya juga gede. Dan egonya tuh gede karena divalidasi sama keluarganya juga kan. Itu saya nggak tahu kapan dia berubah, saya nggak tahu. Tapi Bu Jero itu pernah bilang ya, saya bilang paranormal itu cek. Dia bilang nanti dia berubah kok ada kakaknya yang meninggal. Nah, mboknya mati, kalau nggak tiba, maluan dia mati kan mboknya. Ya kan? Tunjuk ya sih. Filmnya umur sekian tahun. Dan kayaknya kalau kita nunggu itu metong baru dia berubah, kayak kita itu baru metong duluan. Aja. Makan hati kan kita. Saya kena kanker dulu. Belum vitamin. Aduh, dan
Tapi kemarin saya berarti yang Lea itu ya Bagi Indonesia resmi mengeluarkan. sudah dia itu udah saya pasrah dah. Saya nggak akan mencari pembenaran dari suami saya. Terserah dia, saya akan diamkan. Saya nggak akan majukan kasus untuk pencegahan. Saya akan diamkan. Kalau dia mau pergi silakan. Kalau dia mau datang silakan. Iya sebenarnya belum nggak mau cerai. Dia nggak mau cerai sih dari awal udah berat. Nah terserah dia sih. Saya kasih dia waktu sampai bulan Oktober dia kalau dia nggak ada perubahan saya diemin kasusnya. Kan yang di ceritanya itu kan dibilang dari keturunan Lea saya berserah. Dia anaknya namanya Yehuda. Dari itulah keturunan besar itu lahir. Iya. Nanti setelah anak saya berserah, betul keturunan dari kakak itu dari orang besar. Amin. Kita nama dadongnya. Amin. Tapi kalau jalan-jalan Tuhan semua juga pasti Tuhan berkati. Saya cuma pasrah aja, berserah aja, terserah Tuhan gimana. Tapi Tuhan kalau kamu luar biasa. Karena dari latar belakang keluarga yang bukan yang bertuhan, Iya. tetap suami gue ada itu tuh ada dia juga Tuhan kalau Dari saya ini sih saya merasa Tuhan itu nolong saya itu dari saya di Australia. 2009 saya ke Australia, itu tipe agent. Saya nggak tahu saya dibantu sama siapa, sampai saya di sekolah itu. Sampai saya sekolah kawat di sana. Nah, terus itu saya beli tiket lotre. Entah itu menang apa enggak saya nggak tahu. Tapi sejak itu orangnya yang kelasnya nggak pernah hubungi saya. Jadi film saya kemungkinan dapat, tapi suaminya nggak izinin untuk dibagi. Nah, jadi film saya sama benar. Oh tapi kamu yang beli tiketnya? Saya beli tiketnya karena saya harus pulang. Dengan bisa. Terus saya bilang, if we win, I don't ask too much, just ask 10%, maybe 1% for that, so I can back to Australia and then continue my study. Waktu itu saya ambil sertifikat 3 keperawatan, HCAT. Oh okay, that's fine. Habis itu udah nggak ada ngomong apa-apa, cuma ketemu sekali aja di Bali. Habis itu kan tiket itu kan saya pulang, ada banyak tiket, saya beli 3 bulan. Waktu itu. Habis itu kita nggak ada komunikasi terus sampai saya tahu dia meninggal. Siapa tahu begitu aja ntar si John Fisher sama si Tony Fisher itu sadar. Anaknya namanya Tony Fisher. Dulu saya suruh nikah sama anaknya, paperwork aja untuk dia dapat presiden. Dia entah kenapa sulit kali, mungkin bukan jalannya itu ya. Habis itu nggak pernah hubungan, nggak pernah kita berhubungan, tapi dia selalu ngasih saya ini loh Tony gitu kan. Saya nggak pernah hubungin, Tony juga nggak pernah hubungin saya. Saya pernah ketemu suaminya si John itu pas ketemu sama dia di Bali, cuma sekali aja. Memang kalau John itu emang serakah. Siapa tahu aja dia mau metong gitu inget sama saya. Kasih dia bagiannya aja tuh cepat. Dulu dia bertobat ya? Apa tahu aja. Kendak Tuhan siapa yang tahu? Iya. Nggak tahu lah. Tapi ya semua apa sih? Zero energy. Bu, pindah dulu situ juga biar nggak jatuh. Kalau itu mau jatuh kan? Aduh, mau saya. Biar sepamu bobot. Oh, saya ada bobot. Itu nggak enak. Aku juga nggak enak. Dalam hidupmu berlindung pada kami berlindung hanya kami memohon belas kasih dengan kuasa darah
Lamaya Sakara Lamaya Putuskan segala ikatan yang berhubungan, bebaskan jiwanya. Dalam kuasa kami berlindung padamu. Kau berfirman, siapapun yang berlindung padamu akan memperoleh penjagaan-Mu ya Tuhan. Siapapun yang berlindung padamu akan Kau tolong dan tidak akan Kau tinggalkan. Kami berserah padamu. Tuhan, iblis bagimu. Beri pertolongan hancurkan semua yang tidak dengan aku. Siapa dia adalah milikmu. Perjuangan itu dari pikiran sepenuhnya Tuhan. Dia sungguh berjalan di jalannya Tuhan karena dituntun Allah membebaskan dia dari semua ini, dari semua kuasa-kuasa iblis, dari semua ikatan-ikatan yang dibikin oleh Tuhan atas dirinya maupun yang dibikin olehnya Tuhan. Keluarkan Tuhan, semua hancurkan semua yang buruk Tuhan. Ya sana ya rana syukuran ya rasul hatina ya rana ya sana ya Rabba ya Rafa ya Yahweh Allahana Allahari Allahari ya so ya haya kuna haya merana kuna ya sekete mahana ya semua
sanani. Mutarana hunayarani, hunayare hayara suni ramana yarasana. Ya Rabba ya Rabba, ya Rabba ya Rabba. Atina huna atina huna. Ya Rama ya Rabba ya Rabba. Ya sekete rahana yarana huna yarasana ya Rabba. Ya Rabba ya Tuhan kau yang bersama dia. Kami berserah padamu. Kami mohon berserah. Kami berserah padamu. Kita berterima kasih. Berikan pertolongan bagi kita. Pagi mana telah berbiar tak biar. Musnahkan semua yang berbiar bersama. Jangan mungkin enggak. Untung ini kerja di rumahnya ibunya. Iya. Untung di rumah nggak kantor kita ya. Hah? Ibu nggak sadar? Saya cuma kamu aja. Orang kamu kesurupan gitu loh. Banyak deh sebabnya tuh. Ya panas-panas terus pakai bahasa Inggris juga. Belum bisa. Saya kira bakalan ini, nggak bakalan kayak gitu lagi. Kalau sebelum bisa kaget-kaget. Si Korea tuh gitu ya. Dengan tahu ya. Dengan Jawa sampai tahu nggak? Kecil dikit ya. Sampai tapi doa dulu ya, minta Tuhan berkati supaya ini nanti semua yang kedua kami sudah. Ini susu hati, ini bukan susu hati, ini susu hati. Garamnya kan nggak minum kan? Kan udah dicampur mah, harus diminum. Emang masih sakit tapi lebih ringan. Iya. Dia sudah tidak berdaya. Kenapa terus kayak gitu? Karena kan dia juga di badanmu masih kuat ya.
makanya kamu harus doa biar dia anak tuh dari makan. Udah sama sini ini ya. Apa namanya masih ada jelek-jeleknya. Semua tuh tergantung kamu. Kalau kamunya doa dan lebih sungguh jalan Tuhan buka batin mumpuni, mereka udah nggak bisa ganggu. Pasti bisa. Ini aja udah membaik kok. Buka baptisan masih banyak ya? Udah pulih sekitar 20-30%. Kamu kayak jangan gampang terpancing lagi. Semoga tidak datang ke tepuknya aja. Pasti bakal dibahas lagi. Soalnya dia kan Pasti kan godaan gitu. biasanya pikirnya dia tuh tipe NPD. Tapi kan ini NPD trigger nih. Saya pikirnya nggak gitu kan. Terus tuh nanti saya pikirnya, tapi kalau dibilang NPD trigger juga dulu tuh nggak kayak gini gitu kan. Ada gangguan. Berarti ini orangnya setan gitu kan. Setan. Cuman kok dia yang dibuat tuh Minyaknya khas banget tetap dipakai semua gitu. harusnya sih itu pakai natural. Apalagi untuk bagian hatinya yang sakit tuh balikin. Terus kalau kamu merasa mual-mual yang enak tuh semprot di bawah lidah kalau minum. Kalau khas banget bisa diminum juga ya. Bisa semua bisa. Karena kita full herbal. Jadi pas dia, suami saya boleh pakai yang mana? Nah kalau dia ke suami, Khas banget. karena naturalnya juga kita kan jual bebas ya. Berarti saya boleh deh naturalnya sudah turun. Bisa. Kalau natural saya masukin pas sampai saya pulang kan, pas saya masak semprotin di sana bisa. Bisa. Kalau saya tanya ke dia. Kayak cewek yang di bekas kawan semprotin di bawah sekolah. Saya masak pakai ini berarti sekarang. Ya dari Sampai anjing saya pun nurut. Bener. karena kan ada kesetanan deh. Biasanya kalau seminggu itu kan memang kayak kalau dia nggak apa-apa gitu kan di rumah. Dia tuh apa namanya gonggong nggak jelas. Ya kan dia nggak macam-macam. Sekarang kamu bersihin rumah kan lebih tenang untuk dia. Terus saya isi itu juga tempat tidur aja tapi langsung makan tuh banyak banget langsung makannya dia. Minggu selama ini lama. Lelah dia. Tiap hari ya setan. Dia dulu mah. Tapi kan ini, ini salah nih anjing nggak ngerti apa ya. Tuannya takut juga. Malam-malam kan siang pun nggak gitu. Tinggal di rumah ibunya. Nah, mereka kan kita 24 jam ada yang malam. Oh iya pasti simpan. Terus Iya emang jam-jam segitu dia. Makanya kita kalau bisa pas kebangun jam 2 malam tuh doa harus tuh. oh misalnya malah dia apalagi dia bilang Doa gitu. pernah di CCTV tak lihat kan karena seminggu bongkok nggak jelas itu kayak ada orang dia di tembok sebelah bapak mungkin bapak ibu itu kali ya sama anak kecil saya pikirnya muda Bukan orang itu. hah? Bukan orang. Ibu jangan pas saya CCTV kan ada bayangan gitu saya pikirnya tangannya muda kan mungkin melawan dia sudah bisa tangan sebelah saya kan yang Julius itu orang lawan Oh. dia sampai jam 1 kan tapi ngapain duduk di tembok gitu saya pikirnya kan tembok itu ada atapnya Iya. ngapain duduk di atap itu seng loh Bukan manusia. Jam-jam segitu tuh aku bangun doa. Karena pasti kenapa kita dibangunin? Secara nggak sadar kan kita bangun dibangunin gitu ya. Karena kita disuruh doa sebenarnya. oh gitu Kok ibu ini mukanya kayak Hana ya? Iya. Ya, ada teman saya orang Singaraja juga mukanya. saya orang bener Oh, dia bikin saya orang Singan aja ngomongnya kayak gitu jadinya mirip kok kan? Tapi siapa? bisa dengar ini tenang ya saya beli ini sih nah apa tadi Nangkeplah, ini kasih mungkin nanti.